Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udesti Anggrani Lorenza dengan NIM 2131410, kelas BKI 5A, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah di UIN Sultan Muhammad Hasanuddin Banten. Nah, di video kali ini saya bakal menyajikan mengenai pelaporan dari proses dari konseling keluarga yang ditunjukkan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Quran dan Hadis BK. Nah, teman-teman, di sini aku mulai menjelaskan mengenai pada proses bagaimana konseling keluarga yang udah aku lakukan kemarin. Kebetulan kemarin aku baru saja melaksanakan konseling keluarga pada tanggal 26 November 2023 dengan 2 klien yakni suami istri. Nah, aku bakal bacain mengenai identitas dari kliennya. Nah, jadi kemarin aku melaksanakan konseling keluarga dengan klien suami istri. Identitas suaminya bernama Dimas, Pak Dimas. Tanggal lahir Tangerang 16 Oktober 1996. Usianya 26 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Pekerjaannya sebagai pengusaha dan alamatnya itu di Jakarta. Identitas istri yaitu adalah namanya Melati, tempat tanggal lahir Lampung 10 Agustus 1996. Usia 26 tahun, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya sebagai desainer grafis dan alamatnya itu di Jakarta. Nah, teman-teman harus tahu dulu mengenai apa itu konseling keluarga ya. Jadi konseling keluarga adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh para konselor kepada klien yang bermasalah dalam bidang keluarga. Contohnya seperti suami istri, antara ibu dan anak, antara ibu dan bapak. Jadi masalah yang berkaitan pada keluarga. Nah, di sini klien yang udah aku konseling itu mereka itu mengalami masalah yang latar belakangnya itu mengenai keluarga Bapak Dimas dan Ibu Melati yang usianya tuh masih sangat baru banget. Jadi mereka itu baru menikah 1 tahun 2 bulan. Itu masih usia yang sangat baru ya kalau dalam pernikahan. Nah, namun di usia yang masih baru itu tidak bisa menghalangi yang namanya konflik dalam pernikahan. Jadi konflik dalam rumah tangga itu tidak bisa dihindari ya. Nah, seringkali suami istri yaitu antara Pak Dimas dan Bu Melati itu mengalami konflik yang terus menerus. Suami Pak Dimas itu selalu sibuk dengan pekerjaannya yang jauh dari tempat tinggalnya dan menjadi salah satu konflik yang dirasakan oleh Bu Melati yaitu istrinya. Nah, Bu Melati itu mengatakan bahwa dirinya tuh sering merasa kesepian dan tidak dipedulikan. Beliau rasakan setiap hari gitu sebagai seorang istri. Ditambah lagi Pak Dimas yakni sebagai suami itu dia mempunyai emosional yang meledak-ledak. Jadi sering sekali marah-marah jika pulang ke rumah. Nah, itu merupakan latar belakang dari permasalahan yang dirasakan oleh klien yang aku tangani kemarin pada konseling keluarga. Jenis masalahnya itu adalah suami yakni Pak Dimas sibuk bekerja dan jauh dari rumah serta jarang pulang, serta sikap temperamennya atau suka marah-marah ketika pulang ke rumah. Kemudian apa penyebab masalahnya? Jadi penyebab masalahnya adalah istri yaitu Ibu Melati itu bekerja sebagai seorang desainer muda di salah satu butik di Jakarta. Nah, dan Pak suami itu bekerja sebagai seorang pengusaha yang mengharuskan dirinya tuh bertemu dengan klien dari berbagai daerah, dari berbagai tempat. Sehingga si suami itu memang pekerjaannya itu menemui klien yang memang jauh-jauh tempatnya ya. Nah, namun saat menjelang pernikahan mereka tuh sudah sepakat untuk tinggal atau mengontrak terlebih dahulu di Jakarta dan lokasinya memang dekat dengan tempat kerja istrinya. Jadi mereka bercerita bahwa sebenarnya tuh mereka sebelum pernikahan memang sudah membicarakan mengenai masalah yang ini nih. Selanjutnya, namun seiring berjalannya waktu, hal ini tuh menyebabkan Pak Dimas itu menjadi jarang pulang dan memilih lebih sibuk dengan pekerjaannya. Nah, suami Pak Dimas mengatakan bahwa jika di rumah dirinya tuh penat atau sering merasa pusing mendengar istrinya celoteh-celoteh istrinya dan memilih untuk pergi keluar dari rumah untuk menghindari hal itu. Jadi ketika proses konseling kepada saya, Pak Dimas itu mengatakan bahwa dirinya itu tidak suka dengan sikap
istrinya yang sering ngomel-ngomel di rumah, sehingga Pak Dimas lebih memilih untuk sudahlah, keluar aja dari rumah, bukan keluar dari rumah, lebih baik pergi gitu dari rumah dan menghindari hal itu. Selanjutnya, suami juga sering memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang karena memang dikarenakan pekerjaannya memang lebih mudah dan dekat di sana, karena kebetulan beliau katakan bahwa memang pekerjaannya itu lebih fleksibel jika memang dia bolak-balik pergi ke rumah orang tuanya. Nah, suami itu terkadang pulang ke rumah bersama istri itu hanya bisa dihitung 2-3 kali saja. Terkadang jika dalam keadaan capek pulang kerja, hal yang sering dilakukan adalah memarahi istrinya mengenai hal-hal yang kecil. Suami istri tersebut sering bertengkar hanya karena sering terdapat perbedaan pendapat. Nah, ditambah lagi jika suami sedang banyak sekali pekerjaan di luar dan bertemu dengan klien yang bermasalah, nah seringkali amarahnya itu malah dibawa kepada istrinya. Jadi itu merupakan penyebab dari masalah yang terjadi di dalam rumah tangga antara Pak Dimas dan Bu Melati. Nah, kemudian ada akibat yang terjadi dari masalah ini itu apa? Nah, akibatnya istri Bu Melati jadi sering merasa sedih dan kesepian. Dikarenakan suami, yaitu Pak Dimas, itu jarang pulang ke rumah, mengakibatkan komunikasi mereka menjadi kurang baik, komunikasi mereka menjadi renggang, adanya miskomunikasi nih. Sering terjadi kesalahpahaman dan pada akhirnya malah sering berdebat. Nah, istri Bu Melati hanya sering terdiam dan menghadapi sikap suami yang seperti itu. Istri Bu Melati itu juga kadang merasa tertekan dengan keadaan seperti ini dikarenakan dirinya juga mempunyai pekerjaan yang cukup berat, namun sebagai seorang istri, Bu Melati kembali merasa kesepian dan tidak ada sosok yang bisa menemaninya, itu sosok suami gitu ya. Nah, terus seringkali merasa tidak dianggap sebagai seorang istri. Nah, peran istri itu juga menjadi kurang dirasakan gitu oleh Bu Melati. Ketika ada suatu momen, Bu Melati cerita bahwa Bu Melati sudah masak untuk suami, namun ternyata masakan itu tidak sama sekali disentuh oleh suaminya. Nah, kemudian suaminya karena memang harus berangkat pagi dan kemudian pulang malam atau bahkan tidak pulang gitu. Nah, istrinya itu tidak mempunyai tempat atau orang untuk berkeluh kesah setiap harinya. Jadi dirinya hanya bisa menangis, kemudian menangis sendirian di setiap malam. Kemudian dia juga belum punya keberanian ya di masa pernikahannya yang masih menginjak 1 tahun 2 bulan ini. Dalam pelaksanaan konseling keluarga kemarin yang aku lakukan, aku itu membagi menjadi 3 sesi konseling. Jadi yang pertama, aku berbicara atau melakukan proses konseling bersama istrinya, yaitu Ibu Melati terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, aku melaksanakan konseling bersama klien yang pertama itu ada Pak Dimas. Dan yang ketiga itu aku melaksanakan konseling secara bersama-sama, yaitu bertiga antara suami dan istri. Nah, di dalam proses konseling tersebut kita sudah mendengarkan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Dimas dan Bu Melati. Nah, di dalam proses itu aku memasukkan mengenai dalil Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang salah satunya adalah, salah satu dalil yang aku gunakan dalam proses konseling keluarga kemarin adalah dalil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qaulun ma'rufun famakfiratu khairan min shadaqah yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim, yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Pengampun. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah sikap saling memaafkan. Jadi masalah tidak mungkin selesai jika pasangan dari suami istri tersebut itu sama-sama keras kepala dan tidak saling mengerti gitu. Nah, jadi tidak ada yang namanya untuk saling memaafkan, saling membuka hati untuk berlapang dada memaafkan. Jadi di dalam proses konseling tersebut ada juga beberapa solusi yang aku utarakan mengenai, karena masalah yang mereka rasakan itu mengenai komunikasi mereka yang berantakan, komunikasi mereka yang
renggang karena tidak adanya waktu luang untuk mereka berbicara. Jadi banyak kesalahpahaman yang menyebabkan seorang istri tersebut merasa tidak dianggap, merasa kesepian. Kemudian suami juga ngerasa bahwa istri kerja yang ngomel-ngomel, jadi komunikasi mereka yang kurang baik gitu. Jadi mereka tuh perlu banget membangun yang namanya komunikasi yang baik. Nah di sini adalah kita perlu banget namanya sikap memaafkan terlebih dahulu untuk yang namanya membangun komunikasi yang baik, kan? Nah jadi di sini cobalah bersikap untuk memaafkan terlebih dahulu. Jadi kan namanya juga manusia, tidak mungkin kita tidak terlepas dari yang namanya sebuah kesalahan gitu. Begitupun di dalam rumah tangga gitu. Memaafkan itu tidak berarti yang namanya menjatuhkan harga diri teman-teman. Jadi di sini tuh memaafkan itu sangat disenangi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, maka baiknya adalah balasan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah, selanjutnya kemudian ada beberapa hadis yang memang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh klien Pak Dimas dan Bu Melati. Jadi di sini lebih fokus pada bagaimana solusinya ya. Ada tentang hadis mengenai berbicara dengan perlahan yang jelas, seperti Rasulullah SAW melakukannya. Seperti diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidaklah berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada yang cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas dan terang, lagi mudah dihafal oleh orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi di sini kita itu mungkin sebagai seorang suami itu memang perlu banget yang namanya untuk bisa berbicara dengan perkataan yang baik, dengan omongan yang enak di hati gitu, yang tidak menyakitkan hati orang lain gitu. Kemudian ada lagi hadis yang artinya tutur kata Rasulullah sangat teratur, untayan demi untayan kalimat tersusun dengan rapi sehingga mudah dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ketika kita mempunyai komunikasi yang baik, kita memang menjalin komunikasi yang baik, perkataan kita baik, maka sebagai orang yang mendengarkannya mungkin akan mudah lebih memahaminya, lebih mudah mengerti apa yang disampaikan. Mungkin kalau misalnya berbicara dengan baik-baik, dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, seorang istri bisa mengerti bagaimana yang dimaksudkan oleh seorang suami. Namun kalau misalnya dengan cara bentak-bentak, dengan emosional, dengan memang amarahnya yang meledak-meledak, maka bagaimana seorang istri bisa mengerti gitu ya. Yang ada nanti istri malah merasa bahwa tidak pantas untuk seperti itu kan, tidak pantas untuk diberikan kata-kata yang tak senonoh seperti itu atau dan sebagainya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sering mengurangi perkataan 3 kali agar dapat dipahami. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang selanjutnya itu adalah berbicara yang baik. Nah, kaitan ini dengan halnya ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun hadis ini bersifat umum, jika diamalkan dengan baik akan sangat bermanfaat bagi kehidupan keluarga. Nah, jadi aku memasukkan hadis ini karena memang penting ya. Jadi hendaklah berkata yang baik atau hendaklah ia diam, mengenai sebaik-baiknya manusia. Jadi jika kita mengamalkan ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks bagaimana kita berkomunikasi yang baik, maka sungguh kita akan bisa menjadi seorang manusia yang baik. Bahkan sebaik-baik manusia itu adalah akan semakin membuka jalannya gitu. Seperti Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi itu ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh klien kemarin. Nah, jadi begitulah laporan yang aku bisa laporkan dan aku bisa jelaskan mengenai kegiatan atau proses dari konseling keluarga yang sudah aku lakukan kemarin. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Memang
pasti ada. Mohon maaf jika memang ada salah-salah kata, karena di sini saya masih dalam proses belajar, dalam proses mencari tahu, sama-sama belajar. Jadi kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.